Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tugas meringkas bab 5 mata kuliah perilaku organisasi. Bab 5 kepribadian dan nilai. 1. Kepribadian. Kepribadian atau personality adalah jumlah total cara-cara di mana seseorang individu beraksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Pengukuran kepribadian dalam proses perekrutan penting dilakukan agar manajer dapat memprediksi siapa yang terbaik untuk sebuah pekerjaan. Faktor-faktor penentu kepribadian. Yang pertama ada faktor keturunan, yang kedua ada faktor lingkungan. Oke, selanjutnya indikator tipe Myers-Briggs atau Myers-Briggs tipe indikator. Indikator tipe Myers-Briggs adalah sebuah tes kepribadian yang mengelompokkan 4 karakteristik dan mengklarifikasikan orang dalam satu dari 16 tipe kepribadian. Yang pertama ada extrovert versus introvert. Seseorang yang memiliki tipe extrovert cenderung ramah, pandai bergaul, pandai bersosialisasi, dan percaya diri. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe introvert cenderung tenang dan pemalu. Kedua, perasa versus intuitif. Seseorang yang memiliki tipe perasa cenderung praktis serta memilih rutin dan urutan serta detail. Sedangkan seseorang yang memiliki tipe intuitif bergantung pada proses tidak sadar dan melihat pada gambaran besar. Selanjutnya pemikir versus perasa. Seseorang yang memiliki tipe memikirkan biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah. Sedangkan seorang yang memiliki tipe merasakan berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Penilai versus penerima. Seseorang memiliki tipe menilai, menginginkan kendali dan memilih urutan dan struktur. Sedangkan seseorang yang memilih tipe menerima cenderung fleksibel dan spontan. Ketiga, model kepribadian 5 besar, Big Five Model. Model kepribadian 5 besar atau Big Five Model merupakan sebuah penelitian kepribadian yang mencakup 5 dimensi dasar. Yang pertama, ekstraversi. Dimensi ini menampilkan level kenyamanan di dalam hubungan. Ekstrovert cenderung ekspresif, percaya diri, dan mampu bersosialisasi. Selain itu, mereka juga pemalu, penakut, dan tenang. Kedua, keramahan. Dimensi ini merujuk pada kecenderungan seseorang individu untuk memahami orang lain. Orang ramah yang kooperatif, hangat, dan mempercayai. Orang yang berskor rendah cenderung dingin, tidak ramah, dan antagonis. Selanjutnya kehati-hatian. Dimensi ini merupakan sebuah ukuran reliabilitas. Orang yang sangat hati-hati, bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan persisten. Stabilitas emosional. Orang yang memiliki stabilitas emosional tinggi cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Sedangkan mereka yang memiliki stabilitas emosional yang rendah cenderung gugup, cemas, depresi, dan tidak aman. Keterbukaan pada pengalaman. Dimensi ini mencakup minat dan ketertarikan atas inovasi, yang sangat terbuka, kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif. Sebaliknya, mereka yang berada di ujung lainnya dari kategori ini konvensional dan merasa nyaman dalam keadaan dikenal. Yang keempat, pengaruh faktor 5 besar kepribadian dalam memprediksi perilaku di tempat kerja. Yang pertama, stabilitas emosional. Dari kelima faktor besar dalam kepribadian, faktor yang paling mempengaruhi kepuasan hidup, kepuasan kerja, dan tingkat stres adalah stabilitas emosional. Seseorang yang memiliki tingkat stabilitas emosional yang tinggi memiliki
emosi-emosi negatif yang lebih rendah dan lebih optimis karena mampu mengontrol stres lebih baik. Kedua, ekstrovert. Selanjutnya adalah faktor ekstrovert. Seorang ekstrovert cenderung ekspresif, memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan mampu bersosialisasi sehingga mereka memiliki emosi-emosi positif dibandingkan orang yang introvert. Ketiga, terbuka pada pengalaman. Dalam hal kepemimpinan, dibutuhkan seorang pemimpin yang terbuka pada pengalaman, memiliki rasa ingin tahu dan ingin berinovasi. Seseorang yang terbuka terhadap pengalaman memiliki kreativitas yang lebih dalam berbagai hal. Yang keempat, keramahan. Keramahan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku pekerja di tempat kerja. Seorang pekerja yang ramah tentu saja akan mempunyai banyak teman dan disukai oleh pekerja lainnya. Kelima, kehati-hatian lagi. Seseorang yang memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi memiliki kinerja dan mampu memimpin dengan lebih baik. Hal itu disebabkan mereka yang memiliki kehati-hatian yang tinggi cenderung memiliki usaha yang lebih dan persisten. Kemudian mereka memiliki kedisiplinan dan motivasi yang lebih serta lebih teratur dan terencana. Selanjutnya ada triad. Faktor 5 besar dalam kepribadian merupakan faktor-faktor yang diinginkan dalam dunia sosial. Terdapat 3 faktor yang disebut dark triad, yaitu faktor-faktor yang tidak disukai dalam dunia sosial. Faktor-faktor tersebut adalah Machiavellianisme, narsisme, dan psikopat. Yang pertama, Machiavellianisme. Seorang individu yang memiliki kepribadian Machiavellianisme cenderung menggunakan cara-cara yang kurang tepat demi mencapai hasil yang diinginkan. Narsisme ada suatu kepribadian seseorang di mana orang tersebut memiliki rasa keberlebihan akan pentingnya diri, ingin dikagumi secara lebih, dan cenderung angkuh. Yang ketiga ada psikopat. Dalam konteks perilaku organisasi, psikopat didefinisikan sebagai perilaku kurang peduli terhadap orang lain dan kurangnya rasa bersalah atas perilakunya yang membahayakan orang lain. Pendekatan dan penghindaran. Kerangka kerja pendekatan penghindaran menggunakan motivasi sebagai karakteristik kepribadian. Motivasi pendekatan dan penghindaran merupakan reaksi dari adanya rangsangan atau stimulus. Motivasi pendekatan berupa motivasi untuk bekerja lebih keras untuk memenangkan kompetisi, sedangkan motivasi penghindaran berupa pengalian dan hilangnya motivasi karena rasa takut untuk kalah. Yang kelima ada kepribadian dan situasi. Semakin meningkat, kita mempelajari bahwa efek sifat-sifat tertentu pada perilaku organisasi tergantung pada situasi. 2 kerangka kerja teoretis membantu menjelaskan bagaimana ini bekerja, yaitu teori kekuatan situasi dan teori aktivitas sifat. Selanjutnya ada nilai value, menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Pentingnya nilai penting terhadap penelitian perilaku organisasional karena menjadi dasar pemahaman sikap dan motivasi individu. Dan karena hal tersebut berpengaruh terhadap kita. Jenis nilai terminal adalah keadaan akhir kehidupan yang diinginkan, tujuan-tujuan yang ingin dicapai seseorang selama masa hidupnya. Nilai instrumental adalah perilaku atau cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai nilai-nilai terminal seseorang. Nilai lintas kultur. Kerangka Hofstede untuk menilai kultur terdapat 5 dimensi. Yang pertama, jarak kekuasaan atau power distance.
adalah sifat kultur nasional yang mendeskripsikan tingkatan di mana suatu masyarakat menerima kekuatan dalam institusi dan organisasi didistribusikan secara tidak sama. Yang kedua, individualisme adalah sifat kultur nasional yang mendeskripsikan tingkatan di mana orang lebih suka bertindak sebagai individu daripada sebagai anggota suatu kelompok. Lawannya kolektivisme atau kolektivis adalah sifat kultur nasional yang mendeskripsikan kerangka sosial yang kuat di mana individu menghadap orang lain dalam kelompok mereka untuk menjaga dan melindungi mereka. Yang ketiga ada maskulinitas adalah sifat kultur nasional yang mendeskripsikan tingkat sampai mana kultur tersebut menyukai peran pencapaian, kekuatan, dan pengendalian dari pekerjaan maskulin tradisional. Nilai sosial digolongkan menurut ketegasan dan materialisme. Lawannya adalah feminitas, adalah sifat kultur yang mempunyai sedikit perbedaan antara peran pria dan wanita, di mana wanita diperlakukan sama seperti pria dalam semua aspek masyarakat. Yang keempat, penghindaran ketidakpastian adalah sifat kultur nasional yang mendeskripsikan tingkat sampai mana suatu masyarakat merasa terancam oleh situasi-situasi yang tidak pasti dan ambigu serta berusaha untuk menghindarinya. Yang kelima, orientasi jangka panjang adalah sifat kultur nasional yang menekankan masa depan, penghematan, dan ketekunan. Lawannya, orientasi jangka pendek adalah sifat kultur nasional yang menekankan masa lalu dan masa kini, menghormati tradisi dan memenuhi kewajiban-kewajiban sosial. Yang terakhir ada kerangka global atau Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness untuk menilai kultur. Penyelidikan mengenai lintas kultural, mengenai kepemimpinan dan kultur nasional yang terus-menerus dilakukan dan dimulai pada tahun 1993 menggunakan data dari 825 organisasi di 62 negara. Contoh dimensi yang pertama ketegasan, yang kedua orientasi masa depan, ketiga perbedaan gender, yang keempat penghindaran ketidakpastian, yang kelima jarak kekuasaan, yang keenam individualisme atau kolektivisme, yang ketujuh kolektivisme dalam kelompok, yang ke-8 orientasi kinerja, yang terakhir orientasi kemanusiaan. Oke, sekian. Terima kasih. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.